Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Fikri Adiansah, NIM 6211420085 dari Rombel 3B, mata kuliah Pedagogi Olahraga. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yang berjudul tentang olahraga tradisional dalam meningkatkan aktivitas fisik anak. Oke, apa sih olahraga tradisional itu? Olahraga tradisional itu merupakan suatu sarana yang baik diminati oleh banyak, baik dari anak-anak bahkan sampai dewasa. Nah, olahraga tradisional dapat dimainkan dengan alat maupun tanpa alat. Nah, olahraga nasional bahkan diminati karena memang banyak permainan yang mudah untuk dimainkan. Mainkan juga sangat mudah untuk dilakukan. Nah, olahraga tradisional ini merupakan kegiatan atau aktivitas fisik yang dapat meningkatkan kemampuan fisik seseorang, baik itu secara ketahanan fisik, kelincahan, bahkan kekuatan tubuh. Banyak olahraga tradisional yang dipermainkan dengan memperagakan fisik mulai dari yang ringan sampai yang berat. Olahraga tradisional juga tentunya bermanfaat bagi perkembangan anak. Tidak hanya dari segi fisik, namun perkembangan psikologi dan juga kemampuan meningkatkan kreativitas juga akan berkembang. Oke, next. Ini rumusan masalahnya yang diangkat dalam makalah ini, yaitu apa pengaruh olahraga tradisional dalam meningkatkan aktivitas fisik anak. Yang bertujuan pembuatan ini yaitu untuk memberikan edukasi lebih mengenai olahraga tradisional yang berperan untuk meningkatkan aktivitas fisik bagi anak, serta memberikan pengaruh keduanya yang saling berkesinambungan. Nah, manfaatnya itu memberikan edukasi lebih mengenai olahraga tradisional yang berperan untuk meningkatkan aktivitas fisik bagi anak, serta memberikan pengaruh keduanya yang berkesinambungan. Ini kurang lebih sama ya tujuan sama manfaat. Next. Oke, pembahasannya olahraga tradisional merupakan kegiatan yang diambil dari permainan tradisional. Permainan tradisional itu sendiri berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Permainan tradisional biasanya dimainkan oleh orang-orang yang daerah tertentu dengan aturan konsep yang tradisional pada zaman dahulu. Itu menurut Rahayu dan Firmansyah 2019. Permainan tradisional juga dikenal sebagai permainan rakyat, merupakan sebuah kegiatan rekreatif yang tidak hanya bertujuan untuk menghibur diri, tetapi juga alat untuk memelihara hubungan dan kenyamanan sosial. Jadi lebih kayak mempererat antara manusia gitu ya dengan masyarakat. Dengan demikian, suatu tumbuhan bagi anak itu menurut ini ya, apa namanya, Mahfud dan Fahrizi 2020. Jadi bermain bagi anak mempunyai nilai dan ciri yang penting dalam kemajuan perkembangan kehidupan sehari-hari termasuk dalam permainan tradisional. Oke, next. Ini pengaruhnya ya, pengaruh olahraga tradisional dalam meningkatkan aktivitas fisik pada anak. Ini olahraga apa namanya tuh, dewasa ini banyak anak sekolah yang melupakan bagaimana itu permainan dan olahraga tradisional. Ini menurut Handoko dan Gumantan 2021. Mereka lebih banyak dimanjakan oleh teknologi yang terus berkembang dan disediakan dengan mudahnya oleh orang tua. Peserta didik, pada akhirnya pertumbuhan psikomotor peserta didik menjadi lamban dan banyak menghasilkan peserta didik yang malas,
berolahraga, dan perilaku yang individualistik terhadap teman sebayanya. Ini menurut Kusmedi 2016. Selanjutnya itu olahraga tradisional dalam meningkatkan fisik, yaitu ada beberapa permainan tradisional yang termasuk sebagai olahraga tradisional yang tentunya dapat meningkatkan aktivitas fisik anak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pencaksilat. Pencaksilat ini sudah diakui oleh UNESCO atau salah satu lembaga PBB yang berfokus pada sejarah dan kebudayaan sebagai peninggalan sejarah non-benda asal Indonesia. Selain unsur olahraganya, pencaksilat ini juga mencakup aspek mental, spiritual, bela diri, sekaligus kesenian. Kemudian yang kedua itu ada jemparingan. Jemparingan ini olahraga yang sudah ada sejak pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I. Dalam bahasa Jawa, jemaringan dapat diartikan sebagai penahanan. Di Yogyakarta terdapat satu jenis olahraga tradisional yang sudah dilestarikan secara umum. Nah, terus yang ketiga apa? Itu pacu jalur. Nah, pacu jalur ini olahraga dayung tradisional ini semulanya hanya diselenggarakan di kampung-kampung sepanjang sungai Kuwatan untuk memperingati hari besar Islam. Seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, Idul Fitri, dan Tahun Baru Muharram. Itu pada umumnya. Oke, yang keempat itu adalah sepak takraw. Sepak takraw ini adalah permainan tradisional yang menggunakan bola dari rotan. Di atas lapangan itu datar dan net sebagai pembatas area pada tim lawan, seperti pada bulu tangkis. Jadi kurang lebih itu kayak bulu tangkis lah gitu, ada netnya gitu. Nah, yang kelima adalah egrang. Egrang ini adalah olahraga yang menggunakan tongkat panjang yang fungsinya mirip dengan kaki. Ya, kayak kita bisa disebutin tuh kayak orang tinggi gitu, kayak orang raksasa gitu. Kalau pakai egrang ya, kurang lebih kayak gitu. Oke, yang keenam itu ada lompat batu. Nah, ini lompat batu ini salah satu olahraga tradisional yang ekstrim. Lompat batu ini merupakan olahraga tradisional yang berasal dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Masyarakat Nias ini menyebutkan olahraga ini dengan sebutan Jawo-Jawo. Kanon katanya zaman dahulu ketika suku Nias masih sering berperang, nah batu-batu yang ditumpuk-tumpuk setinggi-tinggi 2 meter ini biasanya dijadikan benteng pertahanan untuk melawan para prajurit untuk melompati Jawo. Masih dilestarikan oleh penduduk setempat. Bahkan Jawo-Jawo sering dipertunjukkan pada ritual tertentu bagi seorang pemuda yang akan menikah. Wah, berarti ini kayak istiadat ya, kurang lebih. Nah, yang ketujuh adalah karapan sapi. Karapan sapi ini apa ya? Tapi ini masuk dalam kategori olahraga pacu sih yang berasal dari wilayah Madura. Olahraga tradisional ini nih mirip dengan balap kuda, tapi menggunakan sapi dan dilakukan di lahan basah. Kayaknya ini deh, kayak balap pakai sapi di sawah gitu. Nah, yang ke-8 adalah yang terakhir ya, bedil jepretan. Nah, ini pada umumnya terbuat dari bambu kuning yang sudah berumur tua. Nah, cara pembuatannya pun sangat sederhana. Awalnya sih bambu dipotong sebatas, terus kemudian bagian depannya diberi rongga sepanjang 5 cm lah kurang lebih. Nah, kemudian pada bagian belakangnya itu ditutup dengan ruas bambu, juga diberikan rongga untuk memasukkan bumbu. Ini agak ini juga ya. Tuh,
Oke, next. Oke, kesimpulannya, permainan tradisional merupakan permainan yang berawal dari budaya masyarakat. Nah, untuk memahami perlu pemahaman konsep bermain. Nah, oleh karena itu, permainan dalam konteks pendidikan dapat dimanfaatkan sebagai pembekalan pentingnya aktivitas fisik untuk meningkatkan kondisi sehat, kebugaran fisik, hubungan sosial, pengendalian emosi, dan moral. Itu salah satu yang dapat membantu tumbuh berkembangnya fisik motor anak adalah olahraga tradisional. Karena di dalam organisasi tradisional peserta didik dituntut untuk melakukan gerak tubuh. Nah, dan di dalam olahraga tradisional siswa akan lebih banyak bersosialisasi pada teman sebayanya dan meningkatkan soft skill dan hard skill pada pendidik. Artinya memang olahraga tradisional dapat meningkatkan aktivitas fisik. Jadi intinya olahraga tradisional itu tadi manfaatnya kita bisa bisa berkembang, soft skill dan hard skill, terus bisa mengkaitkan hubungan antara manusiawi. Gitu. Oke, next. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.